Asal-usul kota Wonosobo. Wonosobo adalah sebuah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang terkenal dengan kawasan wisata Dieng ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Kebumen dan Purworejo di selatan, Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendala di utara. Kabupaten Wonosobo memiliki moto Wonosobo Asri yang merupakan kepanjangan dari aman, sehat, rapi, dan indah. Asal mula nama Wonosobo. Nama Wonosobo berasal dari dua kata yakni Wono dan Sobo. Dalam bahasa Jawa, Wono berarti hutan sedangkan Sobo berarti berkunjung atau mengunjungi. Jika dipahami maka Wonosobo berarti hutan yang dikunjungi. Sebutan Wonosobo juga konon diambil dari bahasa Sanskerta, Vanasaba, yang artinya kurang lebih sama. Kedua kata ini, Wana dan Saba, juga dikenal sebagai dua buku dari Mahabharata, Sabaparwa, dan Wanaparwa. Disebut Wonosobo karena pada masa lalu, kawasan yang sekarang merupakan wilayah Wonosobo adalah kawasan hamparan hutan belantara. Oleh karenanya, saat kemudian banyak pendatang yang berkunjung dan selanjutnya mendiami wilayah ini, maka daerah tersebut kemudian hari disebut Wonosobo. Ada juga yang mengatakan bahwa Wonosobo berasal dari bahasa Sanskerta, Wauna, dan Seba. Wauna artinya sebuah tempat dusun, desa, yang kini disebut kabupaten, sedangkan Seba artinya berkumpulnya para pandita. Jadi, Wauna sebab, Wonosobo artinya adalah tempat bertemu dan berkumpulnya para pandita. Pemaknaan ini berkenaan dengan sejarah wilayah Wonosobo, khususnya daerah Dieng pada masa lampau. Konon pada zaman dahulu Dieng merupakan tempat berkumpulnya para pandita dari berbagai penjuru dunia. Para pandita ini datang ke Dieng melalui pantai utara Pulau Jawa. Mereka menaiki kapal yang kemudian merapat di dermaga wilayah Kabupaten Batang, dan kemudian menuju ke Dieng. Bukti dari pendapat ini, tempat berkumpulnya para pandita, berdasar pada ditemukannya situs-situs peninggalan Hindu atau Buddha yang banyak dijumpai di sekitar wilayah Dieng. Bukti-bukti itu antara lain seperti ditemukannya arca-arca Buddha, candi-candi, tingkat bawanda dan barang-barang perhiasan dari emas. Dari berbagai penemuan-penemuan yang ada ini juga membuktikan bahwa wilayah Wonosobo, khususnya Dieng pada masa lalu merupakan pusat kebudayaan Hindu tertua yang ada di Jawa. Sejarah Kabupaten Wonosobo. Sejarah keberadaan Kabupaten Wonosobo sangat erat kaitannya dengan perkembangan kekuasaan Mataram Islam pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an. Pada masa itu, wilayah Wonosobo masih berupa hamparan hutan belantara. Suatu ketika, yakni pada awal abad ke-17, 3 orang pengembara datang ke wilayah hutan Wonosobo ini. Ketiga orang pengembara tersebut masing-masing bernama Kiai Walik, Kiai Kolodete, dan Kiai Karim. Ketiga tokoh inilah yang mengawali pembukaan hutan dan mengubahnya menjadi pemukiman yang kelak menjadi wilayah Wonosobo. Meski demikian, ketiga tokoh ini memilih bermukim dan membuka perkampungan di wilayah yang berbeda. Kiai Kolodete memilih membuka permukiman di dataran tinggi Dieng, sedangkan Kiai Karim membuka permukiman di sekitar Kali Beber. Sementara Kiai Walik memilih bermukim di wilayah yang kini menjadi kota Wonosobo. Dari keturunan ketiga tokoh ini pula lah yang kelak di kemudian hari menjadi para penguasa di sekitar Wonosobo. Sepeninggal ketiga tokoh di atas, beberapa tokoh yang dikenal pernah menjadi penguasa di daerah Wonosobo diantaranya adalah Tumenggung Kartowaseso, dengan pusat kekuasaannya berada di Selomanik.
Ada pula tokoh bernama Tumenggung Wiroduta, penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Pecekelan, Kalilusi, yang kemudian dipindahkan ke Ledok, Wonosobo, sekarang Plobangan. Ada juga tokoh bernama Ki Singowedono, salah seorang cucu dari Kiai Karim yang juga disebut sebagai salah seorang penguasa di wilayah Wonosobo. Pada masa kekuasaan Mataram, Ki Singowedono mendapat hadiah dari Keraton Mataram berupa satu kawasan di wilayah Selomerto. Ki Singowedono juga diangkat menjadi penguasa daerah ini dengan bergelar nama Tumenggung Jogonegoro. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di Desa Pakuncen, Selomerto. Banyak pihak yang juga meyakini bahwa dari wilayah Selomerto inilah cikal bakal sejarah asal kata Wonosobo berasal. Hal ini didasari dari dugaan bahwa sebutan nama Wonosobo berasal dari sebuah nama dusun di Desa Plobangan, Selomerto. Dusun bernama Wanasaba tersebut didirikan oleh tokoh yang bernama Kiai Wanasaba. Dusun kecil tersebut hingga kini masih ada, dan banyak dikunjungi oleh para peziarah yang hendak berdoa di makam Kiai Wanasaba, Kiai Goplem, Kiai Putih, dan Kiai Wan Haji. Pada masa antara tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830, wilayah Wonosobo pernah menjadi salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Kondisi alam yang menguntungkan serta dukungan masyarakat yang sangat besar terhadap perjuangan tersebut menjadikan beberapa wilayah di Wonosobo sebagai salah satu medan pertempuran yang penting dan bersejarah. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuang pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di Gowong, Ledok, Sapuran, Lunjaran, Kertek dan sebagainya. Pada masa inilah dikenal tokoh-tokoh dari wilayah Wonosobo yang turut serta dalam mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kekuasaan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu Imam Misbah atau yang kemudian dikenal dengan nama Tumenggung Kartosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo dan Ki Muhammad Narpah. Dari nama-nama tersebut, Ki Muhammad Narpah adalah tokoh penting yang memiliki andil besar dalam sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Dalam mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, peran Ki Muhammad Narpah tidak terbatas di daerah Wonosobo saja, melainkan juga di daerah Purworejo, Magelang, Klaten dan sebagainya. Ki Muhammad Narpah pernah bersama-sama dengan Mulyo Sentiko memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro saat menghadang pasukan Belanda di Legorok, dekat Pisangan, Yogyakarta. Dalam pertempuran di Legorok tersebut Ki Muhammad Narpah bersama-sama Ki Mulyo Sentiko beserta pasukannya berhasil menewaskan ratusan tentara Belanda, termasuk 4 orang tentara Eropa. Mereka juga berhasil mengambil emas lantakan senilai 28,00 gulden pada saat itu. Saat itu Belanda mengalami kekalahan besar, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat melarikan diri. Dalam pertempuran di Ledok dan sekitarnya, Ki Muhammad Narpah mengerahkan 100 orang prajurit yang dipimpin oleh Mas Tumenggung Joponawang untuk menghadapi serbuan Belanda. Ki Muhammad Narpah juga pernah mendapat tugas dari Pangeran Diponegoro untuk mengepung benteng Belanda di Bagelen. Dalam pertempuran di daerah Keduk, pemimpin pasukan Belanda bernama Letnan de Bruun terbunuh. Selain itu Ki Muhammad Narpah dan Mulyo Sentiko juga terlibat dalam pertempuran di daerah Delanggu. Mereka memimpin pasukan ke daerah Lanjur untuk menghadang pasukan Belanda yang datang dari Klaten. Menurut catatan sejarah, kemenangan Ki Muhammad Narpah serta para pendukungnya saat menghadang pasukan Belanda di Legorok adalah kemenangan pertama pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Maka berdasarkan keberhasilan tersebut,
Pangeran Diponegoro memberi gelar nama Seconegoro kepada Muhammad Ngar dan nama Kertonegoro kepada Mulyo Sentiko. Selanjutnya Seconegoro diangkat sebagai penguasa Ledok dengan gelar Tumenggung Seconegoro. Eksistensi kekuasaan Seconegoro di daerah Ledok ini dapat dilihat lebih jauh dari berbagai sumber termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah Perang Diponegoro usai. Dalam catatan sejarah juga dikatakan bahwa Tumenggung Seconegoro, Bupati pertama Wonosobo, yang pada awal kekuasaannya berada di Ledok, Selomerto, kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan kota Wonosobo seperti halnya sekarang. Adapun mengenai ketentuan berdirinya atau hari jadi Kabupaten Wonosobo, berdasarkan hasil seminar Hari Jadi Wonosobo pada tanggal 2 April tahun 1994 yang dihadiri oleh tim peneliti Hari Jadi Wonosobo dari Fakultas Sastra UGM, Muspida, Sesepuh dan Pinisepuh Wonosobo termasuk yang ada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, pimpinan DPRD dan pimpinan komisi serta instansi di Wonosobo. Disepakati bahwa momentum Hari Jadi Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli tahun 1825. Ketentuan mengenai Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ini juga telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang pleno DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Juli 1994. Demikianlah asal-muasal nama dan sejarah Kabupaten Wonosobo. Semoga bermanfaat.